Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pipit Wahyuni Putri dengan NIM 202111249 akan mempresentasikan tentang ta'arud al-adilah. Sebelumnya, apa sih ta'arud al-adilah itu? Menurut bahasa, arud berarti takobul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap suatu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Kemudian secara etimologi berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dihendaki dalil lain. Kemudian menurut terminologi pakar usul fikih, ta'arud mempunyai beberapa pengertian. Asy-Syaukani dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuhul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Sementara Al-Khudhari menjelaskan ta'arud ialah bila maksud suatu dalil bertentangan dengan maksud dalil lain. Kemudian ketentuan ta'arud ada 5 ketentuan. Yang pertama yaitu adanya dua dalil. Keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Dan yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Kemudian konsep pertentangan antar dalil. Ulama mutaqaddimin mendefinisikan ta'arud dengan suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit untuk mengkompromikan keduanya. Seperti dalil yang satu menunjukkan hukum wajib, sementara yang lain menunjukkan hukum haram. Contohnya, ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir nampak berlawanan. Salah satu yang dimaksud menjelaskan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak. Nah, contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang bunyinya walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata asyhurin wa asra wa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia ini di antaramu dengan meninggalkan istri-istri atau hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian, apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Dan kemudian yaitu surat At-Tolak ayat 4 bunyinya wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna salatatu asyhuri wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahum wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu atau tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Quran surat At-Tolak ayat 4. Penjelasan dari kedua ayat tersebut berarti telah terjadi dua nas atau dalil yang saling bertentangan dalam pandangan mustahid. Contoh, ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir nampak berlawanan. Salah satu surat Al-Baqarah ayat 234 yang dimaksud menjadikan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak. Sedangkan ayat yang kedua surat At-Tolak ayat 4 membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil, yaitu sampai melahirkan, baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya ataupun karena dicerai. Kemudian hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Metode Hanafiyah dalam memecahkan ta'arud. Nasah di sini artinya
Nasah di sini artinya menghapus. Menurut metode Hanafiyah, di sini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Kemudian tarjih di sini artinya menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Kemudian menurut metode Hanafiyah, tarjih Al-Barzanji menjelaskan di saat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pentarjihan jika memungkinkan. Kemudian al-jam'u wa at-taufiq artinya mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Menurut metode Hanafiyah, metode kompromi ini apabila kesulitan untuk dilakukan pentarjihan, maka seorang mujtahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi di antara dua dalil. Kemudian tasakut al-dalilain artinya langkah terakhir mujtahid, yang berarti menggunakan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Menurut metode Hanafiyah, tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid, yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Kemudian metode Syafi'iyah dalam mengurai ta'arud, yang pertama yaitu kompromi antara dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima, atau al-jam'u wa taufiq. Kemudian yang kedua mentarjih di antara dua dalil atau menguatkan. Yang ketiga yaitu menasah salah satu dalil atau menghapus. Yang keempat yaitu menggugurkan kedua dalil yang kontradiktif. Kemudian tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud. Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa pemilihan umum apabila terjadi pertentangan ta'arud antara dua nas, maka dihukumkan dengan membatalkan nas yang terdahulu jika diketahui. Sedangkan jika tidak diketahui, maka diunggulkan salah satu dengan sesuatu yang dapat berarti tarjih. Apabila tidak mampu mengkompromikan keduanya, apabila tidak mungkin, maka gugurlah keduanya. Dalam istilahnya yang berpaling kepada yang lebih rendah martabatnya dari kedua nas itu. Kemudian macam-macam ta'arud al-adilah dan pendapat beberapa para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu yang pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum madlul. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Kemudian ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Kemudian perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zoni, yaitu sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zoni, sebagaimana tidak boleh perbenturan dua dalil yang qat'i. Kemudian yang kedua yaitu golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zoni karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Kesimpulan dari presentasi di atas yaitu pada hakikatnya tidak ada pertentangan dalam syariat, kecuali bahwa kadang-kadang tampak bagi mujtahid pertentangan dua dalil dalam suatu tempat. Usuliyin sejak abad klasik telah berupaya mencari solusi dengan menyelesaikan dengan beberapa cara. Di antaranya solusi yang ditawarkan adalah dengan jam'u wa taufiq, menghimpun dan mengkompromikan, tarjih mengunggulkan, dan nasah menghapus. Apabila cara al-jam'u tidak mungkin dilakukan untuk kompromi antar dalil, maka dilakukan tarjih atau pengunggulan salah satu di antaranya. Jika cara tarjih tidak mampu dilakukan, maka langkah yang terakhir yaitu dengan cara nasah, yaitu teks yang datangnya lebih dulu dibatalkan dengan mengetahui kronologi munculnya. Jika tidak diketahui teks mana yang lebih dulu muncul, maka diterapkan tawakuf atau membiarkan teks apa adanya
Dengan mengetahui adanya pertentangan antara dalil kemudian menyelesaikannya bertujuan dapat mengamalkan syariat Islam dengan benar dan menetap sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan prestasi di atas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.